Oh iya, Regita, bukan karena titik doang ya. Ya, itu baru benar. Hai, dari lubuk hati yang tersembunyi paling dalam, Om Cipto mau mempersembahkan acara Kakek Bokep. Kalau Keki Boleh kepo. Oke, yang mau kita kepo kali ini adalah berita viral tentang apa judulnya? Kita baca judulnya ya. Ya, apa judulnya? Judulnya viral, wanita ini dampingi suami menikah. Wow, ada ya? Ya ini ada. Jadi dia mendampingi suaminya untuk menikah kembali. Menikah lagi. Ya. Tapi aneh juga ya, kok bisa ya? Ya, tapi banyak begini Om. Oh gitu ya. Banyak begini. Oke lah, untuk lebih jelasnya kita baca dulu komen-komennya. Apa aja sih? Kepo-kepo dari netizen yang mau kita kepoin juga. Nih, pertama ya, ini ada komentar dari Dari siapa? Regitap 3. Oke, dari Regita. Apa kata Regita? Mending single mbak, masih banyak titit-titit luar sana yang enak. Jadi menurut Mbak Regita ini lebih baik single daripada di madu gitu ya? Ya, gara-gara tititnya maksud dia tadi. Tapi aneh juga nih Regita, orang ya nggak salah juga menikah karena titit. Titit. Padahal enggak dong, menikah itu bukan sekedar titit doang, tapi apa memberikan keturunan. Titit juga urusannya itu. Ya iya, maksudnya oke lah. Menikah itu wajib, tapi bukan hanya karena titit, tapi karena ibadah. Ya. Ya karena saling cinta tadi. Jadi bukan semata-mata karena titit ya, Regita. Ya. Oke, baca lagi komen bukan karena titit doang. Oh iya, Regita, bukan karena titit doang ya. Ya, itu baru benar. Oke, baca lagi komen apa lagi? Katanya ada komentar dari Nana.rjuita. Nana. Mukanya kayak sedih dan terpaksa gitu. Maksudnya muka istri tuanya? Iyalah itu, mukanya sedih mukanya tuh. Oh iya, kalau dilihat gambarnya, dilihat videonya memang sedih. Iya, siapa sih yang nggak sedih? Gila aja. Harus berbagi suami, ya sedih lah pasti. Jadi kalau dia teguh, kelihatannya tegar, itu saya pikir itu cuman pura-pura aja. Tapi hebat juga dia Om, merelakan di depan penghulu. Boleh ya gitu ya? Ya boleh lah, itu buktinya. Gila juga ya, kok bisa? Berarti setidaknya itu membuktikan kalau dia mengizinkan Om. Ada wanita yang mau mengizinkan suaminya menikah, apalagi menikahnya di depan dia. Iya, mengizinkan. Belum berarti dia mengikhlaskan. Oh iya ya. Iya. Jadi betul juga. Dia mengizinkan suaminya menikah, tapi belum tentu mengikhlaskan secara lahir batin. Nah, dari Gufron Al-Bashir. Ini dari komentar cowok ini. Oke, Gufron bilang apa? Pengen punya istri ikhlas begini. Iya. Wow. Jadi Gufron mau melakukan poligami juga, tapi istrinya bisa seikhlas istrinya berita ini. Ya. Semua orang juga mau, namanya cowok. Oh, mau juga Om? Enggak. Enggak mau 2 kali. Hah? Mau 3 kali? Oke. Om Cipto bukan tipe yang itu. Poligami bukannya secara ekonomi mungkin sanggup ya. Tapi secara apa tadi titit apa? Apa? Enggak, kalau secara ekonomi mungkin sanggup. Tapi secara titit nggak kuat. Bukan nggak kuat. Sayang kalau diforsir, gila. Oh, iya. Oke. Jadi Gufron punya niat nih, Guf. Ya, mungkin walaupun nggak niat tapi kepengen. Gini aja Gufron, Om Cipto kasih tau ya. Kamu kasih tunjuk istri kamu tentang berita ini, tentang kerelaan seorang istri. Inilah istri yang harus diteladanin, bilang gitu. Ya, siapa tahu begitu istri kamu ikut membaca berita ini, langsung mengizinkan kamu ditabok. Nih, ada lagi Om. Apa lagi? Berikutnya dari Kiki_Hikari. Kiki, cewek nih ya? Ya. Soalnya gini, Kiki itu kebanyakan cewek ada Kiki, cowok juga ada Kiki.
yang setengah cowok setengah cewek juga ada yang namanya Kiki. Panggil Kiki gitu ya. Iya. Jadi ragu kita, ini Kiki yang dimaksud ini Kiki cewek apa cowok nih? Cewek. Fotonya oke. cewek. Oke, berhijab. Masa lagi berhijab, Om? Oke. Jadi Kiki yang perempuan ya. Kiki bilang apa? Ya. Kalau uang bulanannya tetap gede, nggak usah pakai kerja dan cukup buat sekolah anak sampai sukses, lumayan rela dah. Tapi kalau masih kere, boro-boro rela buat hidup aja masih susah bang, pakai mau poligami deh. Buset deh maksudnya. Atria. Ya ukuran apa itu? Ukuran cukup untuk membiayai membesarkan anak sekolah apa? Ini kategori cukup ini berbeda-beda untuk setiap orang. Oh, ya benar. Ya Kiki ya, mungkin ada orang yang asal bisa menyekolahkan anak sampai selesai, hidup sehari-hari nggak terganggu, itu udah cukup. Ya. Tapi kayaknya kategori cukup untuk orang lain kan beda. Ya. Ada yang cukup itu apa tuh ini bulanan 7 miliar. Wah, ada itu ada. Iya kan? Ada itu. Ada, itu istri kelima seorang miliarder di apa itu? Dubai. Yang ada memperistrikan orang Thailand. Uang jajannya gila, men. 1 bulan 7 miliar. Istri kelima. Uang itu. Jajannya 7 miliar. Istri kedua, istri pertama pasti nggak minta gede lagi dong. Iya. Nah, kalau yang gitu mikir-mikir dah. Siapanya? Ceweknya? Bukan. Untuk dipoligami. Tapi kalau cuman bisa nyekolahin sampai SMA, bisa nyekolahin sampai kuliah, kemudian nafkah, saya pikir itu standar banget ya. Iya, tapi maksudnya gini, Daeng. Maksudnya nggak usah belagu dah lo. Kalau kira-kira masih makannya susah, kata dia. Oh, iya. Ya memang sih kalau dilihat dari di fotonya ini ya, cowoknya sih bukan seorang konglo. Ya, tapi itu siapa tahu dia berpakaian sederhana doang, Om. Enggak dong, kalau dia konglo pasti ruangan tempat dia menikah itu dekorasinya, tampilannya mewah dong. Ini kan biasa-biasa aja. Bisa jadi dia nikah di lingkungan di tempat perempuan si ceweknya nih, yang istri keduanya mungkin taraf hidupnya maaf ini ya, mungkin di bawah, siapa tahu. Oke. Jadi tapi gini, maksudnya si Kiki ini kalau lu masih gaji UMR jangan sok-sok poligami deh. Ya, gitu. karena kebutuhan banyak nih. Iya. Kan poligami harus adil syaratnya. Itu bisa adil nggak gitu loh. Oke. Yang lain. Ada ya nih. Dari Desi Andiniu. Dari Desi bilang apa dia? Otak lakinya udah pindah ke bawah. Bini kedua udah nggak ada otaknya. Oh. Saking kesal ini ya si Desi ya. Des, slow aja Des. Ini masalah orang bukan masalah kita. Jadi si Desi ini kesal. Artinya laki-laki seperti ini sudah nggak ada otak. Otaknya udah pindah ke selangkangan istrinya. Istri baru. Oh, ya. Sebenarnya gini, kalau dilihat dari keinginannya berpoligami, maksudnya mungkin pria ini ya, laki-laki ini mungkin selalu berpatokan pada apa itu, pepatah lama. Apa itu? Ya pepatah lama kan ada. Apa? Hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai, Terus? nikmat pangkal paha. Ya. Jadi kenikmatan itu selalu ada di pangkal paha. Ya. Tapi bukan paha istri pertama, paha istri kedua. Lebih nikmat. Iya. Tapi kan belum dicoba, baru mau nikah. Oke, yang lain. Ini dia bilang bini keduanya udah nggak ada otaknya. Ngomongin bini keduanya juga deh ini. Iya ya, lucu juga ya. Sebenarnya ini kalau ini tafsirannya. Kira-kira Om Cuto menafsirkan ini. Istri pertama sengaja menghadiri acara pernikahannya itu, ya, disaksikan oleh penghulu. Tujuannya supaya istri kedua ini sadar diri, mungkin gitu. Apalagi dia nangis loh di depan istri mudanya sama suami itu, dia nangis loh, katanya rela, kok nangis, sedih dia. Ya tapi ada loh orang nangis bahagia Om. Mana ada orang di madu bahagia, gila loh. Nggak ada ya? Nggak ada orang perempuan di madu itu bahagia. Coba tanya ibu-ibu, kalau di madu oleh suaminya bahagia nggak?
Jawab ya ibu-ibu ya, tulis di komen nanti ya. Ini pasti yang enggak. Ya nggak ada lah, jadi nggak ada itu tangis bahagia. Kalau Cuman yang lebih heran lagi, kok istri barunya ini nggak apa ya, nggak apa. biasanya kan gini, wanita itu kan biasanya lebih bersimpati kepada sesama wanita. Ini kok enggak, kok tega dia. Padahal kehadiran istri pertama itu tujuannya mungkin untuk supaya istri barunya ini sadar diri. Ini malah, woi, asik, gue udah direlain, Gue direstuin sama istri pertama. Kayaknya gitu kira-kira. Kepo banget sih kita. Ya, nggak tahu ya Om. Ini Om, dari A_Indah SR. Ketika poligami disalahartikan untuk kebutuhan nafsu. Ya, itu banyak itu. Indah. Ya emang rata-rata begitu. Kalau enggak buat apa poligami kalau bukan karena nafsu? Iya, sebenarnya kan poligami. Nah ini nih, poligami ini dia mau mengerujuk ke siapa nih? Poligami ini kita bukan ngomongin ya, ke agama yang terjadinya pasti Om. Kenapa nih? Aku nggak ngerti lah kalau soal. Ya, nih kalau apa ya? Poligami nih kita ya udah lah sama-sama tahu aja bukan rahasia lagi ya. Oke. Ya kan banyak orang yang merujuk ini, oh kalau Muslim itu sih Nabi Muhammad istrinya banyak poligami. Nah, jadi mencontoh Nabi dia. Iya, tapi kan pertanyaan kan orang-orang banyak yang nggak paham Om poligami yang benar itu tadi, yang kan poligami itu ada syarat dan ketentuan, nggak semena-mena Nafsu. Iya dong, ya nggak nafsu dong faktornya gitu loh. Tapi orang sekarang rata-rata karena nafsu. Ya, maka tadi nggak boleh lihat rumput tetangga lebih hijau katanya. Ya, karena poligami sekarang dia menikahkan wanita yang lebih muda, lebih cantik, lebih bahenol, lebih bohai. Ya. Gimana nggak nafsu? Coba ininya. Istri udah turun mesin 3 kali. Jadi dia taksir lagi yang belum turun mesin, yang masih disegel gitu. Ya rata-rata karena nafsu lah ya. Aku nggak bilang ini ya, kebanyakan laki-laki menikah lagi poligami itu pasti karena nafsu, bukan karena yang lain-lain. Tapi ada karena uang. Ya kalau dapat perempuan yang lebih kaya, karena uang. Boleh juga itu. Ada Tapi ya gini loh, pokoknya nggak ada perempuan yang mau dimadu. Kalaupun ada, itu hanya dalam cerita-cerita sinetron Indosiar. Ya, tapi ada tapi ada beneran Tapi ada. Oke, yang lain aja, yang lain. Nih, dari Hariwulan _ Hari Wulan, apa dia? Kata dia, mungkin tekdung duluan dan terpaksa juga. Ya. Maksudnya udah tidur duluan. Ya, udah tekdung, bunting. Tekdung tuh kalau bahasa Madura tidur. Tekdung itu bunting Om. Nggak tahu yang benar yang mana ya, sok-sok aja kita. Oke, maksudnya mungkin sudah hamil duluan. Ya, makanya dinikahin si istri kedua ini tadi. Loh, jadi kalau nggak hamil duluan nggak dinikahi? Iya, mungkin ada. Pacarin doang. Iya, nggak tahu kalau itu ya. Mungkin karena dia hamil duluan, mungkin dia mau bertanggung jawab nih. Si suaminya tadi. Bukan, ini persoalannya bukan karena dia hamil duluan terus mau menikah lagi. Yang dalam berita ini yang difokus tuh hati perempuan atau hati istri yang begitu hebat menerima poligami suaminya. Nah, ini maksud aku gini, kan dia hamil duluan nih. Ini kan belum ini dari versi fiktifnya netizen. Jadi hamil duluan nih si ceweknya tadi. Iya, ini versi netizen. Istri keduanya ya hamil duluan. Si lakinya kan udah menghamili ini dia. Otomatis dia bertanggung jawab dong. Ya. Nah, mau nggak mau harus dinikahin dong karena ini anak ini udah hamil, udah bunting. Mungkin dia ngomong sama istrinya, saya ngambilin anak orang ini, gimana? Nah, kamu gimana? Nah, karena dia mungkin nggak mau diceraiin. Nggak mau berpisah, mau tak mau dia nih ya udahlah terima. Iya, maka dengan berat hati tadi mungkin. Kalau begitu nanti banyak laki-laki yang menghamili perempuan dengan cara kayak gitu. Menghamili perempuan lain dulu, kemudian minta izin sama istrinya. Iya, kalau temu yang ini enak diizinin. Temu yang kayak punya orang-orang lain yang tepuk golok dibacok loh. Temu istri yang begitu gimana? Iya. Jadi jangan coba-coba Om. Tapi ini memang istri ini berhati emas. Luar biasa. Apa lagi? Ada lagi dari Vivi _ Sagittarius.
Vivi Sagittarius. Kata dia, astagfirullah, cerai aja sih Mbak. Kulihat kamu masih bisa kok cari uang sendiri dan nanti bisa ngerasain titik juga kan daripada kayak begini. Astagfirullah, kata dia. Si Vivi ini terlalu apa namanya? Realistis deh nih, Om. Realistis. Jadi sesama wanita dia sampai mengucap astagfirullah karena si Mbak ini kenapa enggak apa? Cerai aja. Bercerai aja. Kata dia ya. Daripada maksudnya bercerai pun Ya gini, cerai aja. Toh cerai juga kan model kayak lu ini, kata dia. Ini pasti bisa nyari duit sendiri. Kalau takut nggak bisa hidup maksudnya. Ya iya, istrinya ini sebenarnya gampang sih mau cari duit sendiri. Ya masih muda juga sih kelihatannya. Bukan, orang joget-joget di TikTok aja banyak yang sawe. Ya nggak bisa juga, Om. Enggak, Tapi ya oke lah. tapi Oke lah, kalau nggak mau di TikTok, jual es buah kek, kan bisa. Benar. Kalau para faktornya takut nggak bisa nyari uang kali, tak faktornya. Kalau faktor nanti bisa dan nanti bisa ngerasain titit juga kan daripada kayak begini. Coba kalau faktornya titit nih, berarti masih ada nih. Jadi menurut yang mau sama dia lagi. Jadi jangan takut untuk cerai. Sudah 3 komentar dari netizen yang kita baca, semua karena titit. Bukan Mbak, bukan semata-mata karena titit. Jadi ya enggak lah. Enggak semua karena titit lah. Jadi enggak lah. Maksudnya ini untuk demi kedamaian, demi tidak terjadi percekcokan, demi menghargai anak-anak. Jadi dia terpaksa rela, tapi bukan karena titit, mungkin karena pertimbangannya anak-anak supaya anak-anak. Bisa jadi. Kalau jadi, mereka udah punya anak ya. Iya. Kan kita nggak tahu nih status mereka bagaimana. Iya, nggak dijelaskan ya. Iya. Dimanapun nggak dijelaskan. Nggak tahu di mana juga nggak dibilangin. Oke. Cuman fenomena ini banyak memang Om, yang menikah begini. Memang dari dulu jenis kelamin pria ya, mau itu hewan kayak mau itu manusia kayak, memang kan lebih agresif. Otaknya itu pikirannya seks melulu. Kalau yang perempuan otaknya pikirannya duit melulu. Itu umumnya begitu. Coba tanya ibu-ibu. Bu, otaknya isinya duit. Saya hari katanya titit ada ini titit mulu nih. Iya, ada juga. Ada juga bukan karena duit ya, tapi karena titit ya. Iya, itu dibahas mulu dari sama dia. Itu faktornya. Udah baca komen lain. Nih dari _MF Cahyadi. Cowok dong. Nggak tahu cewek dari profilnya. Oke, Cahyadi. Apa kata Cahyadi? Padahal dah ada kesempatan buat hantam dua-duanya sekaligus. Saat di sini maksud dia, di situ ada suaminya, di situ ada madunya. Ya. Itu kesempatan menghantam sekaligus dua-duanya gitu, hajar gitu. Tapi kenapa nggak itu dilakukan gitu kan? Kasar banget ini Cahyadi. Ya perempuan ini berhati lemah lembut, jadi dia nggak main hantam aja. Oke lah, yang lain. Nih dari Tegal Project. Woi, Tegal Project, apa dia bilang? Ada juga temanku yang sedang proses untuk menikah lagi. Ini keinginan istrinya. Karena dia divonis tidak bisa punya anak. Daripada nanti suaminya tiba-tiba menikah lagi, mending terang-terangan istrinya menikahkan suaminya dengan wanita lain. Tuh, ada kan? Iya, tapi ini sesama lelaki pasti membela, bro. Enggak, aku nggak bela masa poligaminya. Maksud aku, ini ada, Om. Yang wanita-wanita seperti ini ada. Jadi maksudnya karena dia nggak bisa punya anak, terus dia merelakan suaminya menikah lagi. Bagaimana setelah menikah lagi ternyata juga nggak punya anak? Masa nikah lagi yang ketiga? Nah, nggak tahu kalau itu ya. Nggak tahu ya. Jadi ini harusnya dicek dulu dong. Yang mandul itu siapa? Si suami apa si istri? Betul. Kalau alasannya masalah anak. Ya. Tapi kan ada, maksud aku itu, yang begini-begini. Kejadian itu memang ada ya? Ada. Nah, yang kita salurkan ini, kalau ada wanita yang seperti ini, luar biasa dia hatinya. Luar biasa menurut aku, menghadiri pernikahan di depan penghulu lagi. Iya, Pernikahan suaminya dengan perempuan lain. Ya 1.001 mungkin, atau 1.001.000 orang yang bisa ada begini. Bukan kalau alasannya karena si istri nggak bisa punya anak lagi, terus dia menikah lagi hanya karena ingin punya anak. Padahal solusi lain kan ada, umpamanya memungut anak saudara. Adopsi. Pungut kan? Kayak. Ya kan orang dulu bilangnya anak pungut, anak pungut kan. Maksudnya
bisa mengadopsi Ya. anak dari saudaranya Ya. atau anak dari yatim piatu, rumah Ya. yatim piatu kan banyak yang tak berayah tak beribu. Iya betul. Jadi bukan salah satu solusi karena ingin punya anak terus menikah lagi. Iya. Tapi mungkin beda lagi. Oh, kalau kita sorry nih ya, antara adopsi sama anak Sendiri? ini dari gen kita misalnya, itu pasti ada beda loh menurut aku ya. Ah. Mungkin ada beda di situnya. Iya ya oke. Tapi kalau sekarang gini, kalau alasannya belum tentu istrinya yang mandul, siapa tahu. Oh, ya. Sekarang kalau suaminya yang mandul, setelah dia menikah lagi terus nggak punya anak lagi, apa dia harus menikah lagi? Iya betul. Nah, jadi nggak cocok kalau alasan karena nggak punya anak. Ya, berarti memang harus di ini dulu, di berobat lah ya kasarnya siapa yang bermasalah gitu loh, baru cari jalan keluarnya. Kita kok ngelantur kemana-mana ini? Enggak lah, bener dong. Ini bener ini. Oke lah. Kita akhiri dulu Ya. acara kita dengan apa tadi setelah membaca komen-komen dari para netizen, terus kita udah kepo-kepoin juga komentar-komentar dari netizen. Jadi kita berkesimpulan bahwa di dunia ini memang ada wanita yang berhati mulia, Ya. yang mau menikahkan atau merelakan suaminya menikah lagi dengan perempuan lain. Ya. Salut buat Mbak ini. Tapi yang Sebagian besar wanita. kebanyakan wanita tidak ada itu. Itu hanya cerita di sinetron-sinetron itu. Oke, sampai di sini dulu. Jumpa kita dalam acara Kakek Bokeh. Dadah.